Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kami akan menjelaskan landasan pembelajaran tematik yang disusun oleh Hikayatul Aulia dengan NIM 22488111083 dan Anissa 22488111064. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran terpadu menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa tema mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik telah dikenal sejak diterapkannya kurikulum satuan dan sudah diterapkan di sekolah dasar. Landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, landasan filosofis meliputi progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Landasan psikologis dan landasan yuridis. Landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Landasan progresivisme memandang proses pembelajaran yang ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Landasan konstruktivisme merupakan pengetahuan pada landasan ini merupakan hasil konstruksi atau bentuk oleh manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Landasan humanisme melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Nah, selanjutnya karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki karakteristik yang berbeda dengan model-model pembelajaran lain pada umumnya. Berikut ini adalah karakteristik pembelajaran tematik menurut Rusman, yakni yang pertama, berpusat pada siswa. Hal ini dapat memberikan kemudahan pada siswa untuk melakukan aktivitas belajarnya. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami yang abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Siswa dapat memahami konsep secara utuh. Bersifat fleksibel, guru juga dapat mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan dan lingkungan siswa. Yang keenam, hasil belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi sesuai bakat dan minatnya. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Nah, selanjutnya fungsi dan tujuan pembelajaran tematik. Fungsi dan tujuan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami dan mendalami konsep materi yang bergabung dalam tema serta menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata atau kontekstual dan bermakna bagi siswa. Nah, tujuan pembelajaran tematik adalah mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. Nah, apa saja peranan pembelajaran tematik? Pembelajaran tematik memiliki beberapa peran yang meliputi
1. Siswa lebih mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Yang kedua, siswa dapat mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, kompetensi berbahasa bisa dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran dengan pengalaman siswa. Yang kelima, siswa lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konsep tema yang jelas. Jadi, yang dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan, serta dapat mengembangkan nilai budi pekerti dan moral siswa. Sekian video tugas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video selanjutnya, guys.